Setelah sepekan lebih menghilang, seorang supir taksi dari kota Palembang ditemukan sudah tinggal tulang belulang. Warga korban pun meradang. 3 tersangka pelaku diamankan, namun seorang masih pelarian. Saat dipertemukan, keluarga korban meluapkan kemarahan. Maaf, kau udah bisa balik ke dia. Kau udah mikir anaknya ada 4. Ibu. Kau udah tahu kau nasib ke anaknya sama no? 4 anaknya. Sabar Bu. Kaunya harus dihukum mati. Hukuman mati Pak, kami minta dia dihukum Kami mati minta Pak. hukum mati Pak. Mohon. Iya. Maraknya aksi begal di Sumatera Selatan, nyawa sopir taksi daring bertumbangan. Masih adakah keadilan? Inilah Rajapati, saksikan. Kota Palembang yang berjuluk Bumi Sriwijaya, kota metropolitan baru yang kaya di bagian selatan Pulau Sumatera. Ibu kota provinsi yang memiliki populasi 8,47 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 4,44 juta jiwa yang berpeluh mencari nafkah. Pasangan suami istri Sofyan dan Fitriani, warga Lorong Asoka di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami. Lewat bantuan aplikasi, saban hari bapak 4 anak itu bekerja menjadi sopir taksi. Pak, ini Pak, minum nih Pak. Ya, makasih. Ya. Gimana, enak Pak makannya Pak? Enak. Alhamdulillah. Wah, ada tamu nih. Sekarang dari Sukarami. Aku harus cepat-cepat ke sana ya. Ini makannya gimana Pak? Abisin dulu Pak. Pak, hati-hati ya Pak, di jalan Pak. Kota Palembang juga menjadi oasis para pendatang, mengandung banyak sekali cerita suka duka para pencari nafkah. Cerita mereka yang berjuang secara halal, ada juga mereka yang menempuh cara-cara ilegal. Adalah 4 sejawat buruh serabutan, ialah Akbar, Acun, Fran, dan Ridwan yang datang ke Palembang dengan satu tujuan, mengantongi banyak cuan dengan cara melakukan perampokan. Pengecut kau, ah. Tidak berguna. Aku nyesel aja kalian semua. Ya Bang, bagaimana Bang? Kita kan nggak bawa pistol apa-apa Bang. Pistol aja nggak ada Bang. Kalau korban melawan bagaimana Bang? Teriak minta tolong. Alah, itu alasan kau saja. Hah? Masa 3 orang kalah sama 1 orang? Emang gak becus kalian ini? Asal kalian tahu, kita ke Palembang itu untuk merampok, bukan untuk jalan-jalan. Ngerti gak, ha? Berapa kali saya harus ngomong? Becus! Rencana Akbar benar-benar berantakan. Sejak awal mereka memang kurang persiapan. Ketiga anak buah Akbar sama sekali belum pernah melakukan perampokan. Apalagi cara-cara kekerasan. 2
Dua sisi cerita berjalan berdampingan dalam keseharian kehidupan kota metropolitan. Kenapa bang? Ada apa? Itu kan taksi online. Aku tahu itu taksi online. Sekarang kemana bang? Terus kita kapan pulang bang? Apa katamu? Pulang? Hah? Sekali lagi kau minta pulang, aku habisi kau. Sebelum ada hasil, kita kembali pulang. Bang, lalu rencana kita ngapain bang? Terus kita tidur di mana bang? Kau lihat di sana. Hotel Merah Putih. Di pom bensin. Kita istirahat di sana. Mengerti kau? Ha? Mengerti? Baik bang. Ayo. Ayo. Lantaran tak ada uang sama sekali, Akbar membawa 3 anak buahnya tidur di emperan SPBU lagi. Melewati malam sambil menunggu pagi, Akbar mereka menyusun rencana aksi esok hari. Lama kali kau nyari kardus saja. Sampai akhirnya tidak ada pilihan, sopir taksi daring menjadi incaran. Sebab posisi sang sopir bekerja pasti sendirian. Sehingga bila 4 lawan 1 maka peluang berhasil sudah pasti di tangan. Sehingga Akbar pun berangan-angan bakal membawa duit hasil gadai mobil rampasan meski harus membunuh korban. Ironisnya, Akbar pernah bekerja sebagai pengemudi taksi online juga. Bukannya mikir kek. Taksi online. Ya. Aku rampok taksi online. Betul juga itu. Dan kalau si sopirnya berani melawan, gua habisi saja langsung. Tapi gimana ya? Aku dulu juga sempet nyopir taksi online. Masa bodoh? Aku pergi jauh-jauh itu untuk merampok. Pokoknya besok harus merampok. Apapun resikonya, harus merampok. Nah, sudahlah. Tidur dulu saja. Baru besok bikin rencana. Kau geser kakinya. Nah kali kau tidur. Walau dengan perut lapar, lalu tidurlah komplotan Akbar. Apaan sih? Cun, bangun. Bangun, Cun. Bangun. Selamat sih. Bangun. John, aku itu mesti sabar sama kamu ya. Kalau gak sabar, dari dulu aku ajar kamu ini. Ya bang, maaf bang. Bisanya saja aku minta maaf. Dengar kalian ya. Aku punya ide. Dengar baik-baik. Gimana kalau kita merampok mobil saja? Merampok mobil taksi online. Kita kan berempat. Kita pasti menang dong. Melawan 1 orang supir. Gimana? Setuju gak? Setuju bang. Oke bang. Terus gimana bang? Caranya kita bagi tugas. Gini. Kalau di dalam mobil, aku duduk di depan. Di samping si sopir. Dan kau Acun duduk di belakang si sopir. Fran duduk di tengah-tengah. Dan Ridwan duduk sampingnya Fran, tepatnya di belakang aku. Dan setelah itu,
Di perjalanan aku bakal berhentiin mobil. Kau acun. Tarik si supir itu. Fran dan Ridwan. Cekik. Dan setelah itu, aku pindah ke kursinya supir. Dan kau acun, pindah ke depan. Fran sama Ridwan, tarik kakinya dan pegang lengan sama kakinya. Pegang erat-erat. Mengerti kalian? Mengerti bang. Mengerti bang. Ya udah bang. Mengerti gak kau acun, nah? Ya bang. Mangkuk aja kau. Bagus. Kalau kalian mengerti, sekarang aku pesan mobilnya. Entah kenapa Akbar kesulitan memesan taksi via aplikasinya. Tak putus asa, Akbar pun mencari orang yang bisa membantu dirinya. Dek. Tunggu. Iya. Tunggu bentar, Dek. Dek. Abang boleh minta tolong? Minta tolong apa bang? Begini, Dek. Ini kan Abang mau pesen taksi online tuh dari tadi. Tapi kota Abang habis, Dek. Boleh dipesenin nggak, Dek? Aduh gimana ya? Aduh, tolonglah, Dek. Pesankan saja. Nanti biar Abang bayar ongkosnya dengan tunai. Jadi begini, Dek. Abang itu mau pulang ke Lubuk Lingko. Sama 3 kawan Awang tuh, lihat tuh. Kasihan kan? Muka-mukanya kecapean, Dek. Hah? Dan Abang mau ke Simpang Bandara 4. Abang mau pesen tiket travel di sana. Oh ya deh ya, pesenin ya. Oh begitu. Baiklah. Boleh minta nomor telepon abang ya? Tentu boleh dong, Dek. Bentar. Biar nanti sopirnya kontak langsung ke nomor abang ya? Iya, Dek. Berapa bang? Sebentar. 0812 0812 9736 9736 2215. 2215. Ya, boleh diulang lagi? Baik bang, 0812 Ya. 9736 Ya. 2215. Ya, betul, Dek. Tolong dibantu ya, Dek. Ya. Nah, ini udah dapet bang, sopirnya Bang Sofian. Pak Sofian, Dek. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya, Dek. Iya. Tunggu aja ya bang, Ya. saya tinggal ya. Ya. Makasih ya, Dek. Pak Sofian. Sepertinya ini orangnya. Halo, Pak. Posisi di mana, Pak? Saya sudah dekat, Pak. 5 menit lagi saya sampai di sana. Mohon ditunggu ya, Pak. Plat nomor saya BG 1274 UN. Oke, Pak. Saya tunggu ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sebentar lagi mobilnya akan sampai. Ingat, tugas masing-masing. Wah, betul kali sebenarnya ini nih. Plat nomor BG 1274 UN. Pas, bener. Pak Akbar ya? Tujuan Simpang Ahmad Bandara. Betul, Pak. Ya, silakan masuk, Pak. Sofian masuk perangkap tanpa perlawanan. Akbar CS pun memulai permainan. Selama perjalanan, mereka berusaha tidak mengundang kecurigaan. Strategi Akbar berhasil juga. Sofian tak curiga, bahkan sedikit lengah. Namun sebaliknya, Akbar mulai terlihat gelisah. Ia jengkel melihat gelagat ketiga anak buahnya berkeming diam saja. Stop.
diam saja? Mau duit tidak? Jawab! Ya bang. Ya bang. Mau bang. Lakukan sesuai rencana. Kalau kalian tidak mau, saya bakal habisi kalian semua. Acun, kamu jadi saja, jangan jadi pengecut kamu. Ya bang. Ayo lakukan. Tarik. Tamatlah riwayat Sofyan di tangan keempat sekawan. Aman kan? Udah, mantap. Bang, gas bang. Buruan bang. Akbar langsung tancap gas menuju Kabupaten Musirawas Utara. Semua barang pribadi korban dihancurkan lalu dibuang ke jalan raya. Udah mati. Aman bang. Yakin? Hah? Aman. Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, Akbar membawa kabur mobil rampasan, juga jenazah korban, menuju Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Mereka menempuh waktu lebih dari 8 jam perjalanan. Setibanya, jenazah korban masih bersama mereka, maka Akbar pun singgah di lahan perkebunan sawit Musirawas Utara. Lokasi tersebut dipilihnya karena sepi, gelap, tak ada saksi mata. Dengan susah payah, mereka menurunkan jenazah lalu dibawa masuk kira-kira 5 meter jaraknya. Sementara Akbar menunggu di mobil mengawasi mereka. Sempurnalah terlaksana aksi Rajapati yang berlanjut dengan rencana menggadai di Kecamatan Simpang Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Di sana, mobil korban tergadai sebesar 22 juta rupiah. Dengan pembagian, Akbar mendapatkan jatah terbesar 6,3 juta rupiah. Kedua, Franata 5,5 juta rupiah, Acun 5,2 juta rupiah, dan terakhir Ridwan hanya 5 juta rupiah. Setelah hilang kontak usai mengantarkan penumpang, pihak keluarga pun melaporkan Sofyan menghilang. Persatuan Driver Online Sumatera Selatan ikut meradang. Alasan rekan sejawat korban begitu cemas sebab aksi begal merajalela sepanjang tahun 2018. Begitu ganas, sebelum Sofyan sudah ada 2 sopir daring tewas. Kemudian mobilnya pun dirampas. Langsung aja, Robert. Iya. Gembar-gembor berita Sofyan menghilang mencapai klimaksnya saat Sofyan ditemukan tinggal tulang belulang di lahan perkebunan sawit di Sungai Lanang yang berjarak sekitar 320 km dari kota Palembang. Perbuatan pelaku sungguh tak berperi kemanusiaan sehingga kasus pembunuhan Sofyan menjadi prioritas utama Polda Sumatera Selatan. Kepada orang tua korban, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Zulkarnain memastikan polisi akan mengejar dan menangkap para pelaku dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Robert. Setelah 2 pekan berjalan, penyelidikan polisi akhirnya mendapatkan terobosan. Di Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas Utara, polisi menemukan tulang belulang manusia yang dipastikan adalah Sofyan bin Roni lewat tes DNA. Jawaban teka-teki satu persatu akhirnya diperoleh polisi. Bermula dari keterangan seorang saksi, identitas pelaku utama berhasil teridentifikasi. Jadi Mbak benar-benar tidak kenal sama orang itu? Tidak kenal, Pak. Berarti orang itu memang sengaja di sini apa sudah janjian sebelumnya sama Mbak? Selain bantuan operator transportasi, penyidik kepolisian juga terbantu oleh keterangan seorang saksi, yakni Leila Kadarisna Tias Murni, si pemilik akun yang pertama kali memesan taksi. Polisi pun lekas mendapatkan satu nama, yakni Akbar, lengkap dengan nomor telepon tersangka. Lalu hasil penelusuran nomor itu pula, polisi bisa mendapatkan beberapa nama yang diduga komplotannya. Tapi Mbak benar,
Nggak kenal sama orang itu? Nggak kenal. Kenapa? Ya sudah Pak, kalau begitu mari kita ke sana lagi Pak. Sehingga tak butuh waktu lama, polisi mengamankan 3 tersangka lainnya, mulai dari Ridwan, lalu Acun alias Acuandra, dan Fran alias Franata. Ketiganya menyerahkan diri pada polisi secara sukarela sehari setelah penemuan jenazah. Namun Akbar yang berperan sebagai otak komplotan belum tertangkap, masih dalam pengejaran. 21 Pak. Yang ngajak melakukan ini siapa? Akbar Pak. Akbar. Akbar kau. Tidak Pak. Benar Akbar. Benar Pak. Jadi berapa kali waktu itu nak ngerampok kalian tapi tak jadi-jadi? Tidak, baru kali itulah Pak. Dah, kalian berencana kan? Tapi tak jadi-jadi. Berapa kali? 2 kali Pak. Di mana pertama? Di Palembang ini lah Pak. Kenapa yang sekali batang? Karena kami tak berani Pak. Tak berani? Iya Pak. Kalau ini berani? Berani, kami diancam dia Pak. Kalau kami tidak melakukan, kami dibunuh dia Pak. Dibunuh siapa? Akbar Pak. Mana istrinya? Oh istrinya. Kami tidak maaf-maaf. Tidak maaf dengan Bu. Maaf, kau tak bisa balik ke dia. Minta maaf dengan Bu. Kau tak mikir anaknya ada 4. Bu, Ibu. Kau tak tahu kau nasib ke anak ini macam mana? 4 anaknya. Sabar Bu. Kaunya harus dihukum mati. Hukuman mati Pak, kami minta dia dihukum Kami mati minta Pak. hukum mati Pak. Mohon Nian. Iya. Sesuai dengan perbuatan mereka. Sementara niat polisi untuk memulai rekonsiliasi, keluarga korban malah terpancing emosi. Singkat cerita, Rabu 25 April 2019 dalam sidang terpisah, Majelis Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis atas 3 terdakwa, Ridwan, Acun, dan Franata. Terdakwa Ridwan alias Rido dan terdakwa Acun alias Acuandra dinyatakan terbukti bersalah, oleh karenanya diganjar hukuman pidana mati. Sedangkan Franata diganjar hukuman pidana 10 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan nasib Akbar si pelaku utama? Apakah polisi menyerah begitu saja? Setelah 10 bulan lolos dari pengejaran, Akbar Al-Farizi akhirnya berhasil ditangkap di Treskrimum Polda Sumatera Selatan di Kecamatan Muara II, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. 2 butir peluru disarankan polisi karena Akbar berusaha untuk melarikan diri. Polda Sumatera Selatan dibanjiri apresiasi sebab telah setia menepati janji. Sementara nasib Akbar Al-Farizi ditetapkan sebagai terdakwa lalu diadili hingga klimaksnya Majelis Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis atas Akbar Al-Farizi dengan hukuman pidana mati. Aduh, dia terbesit diniatkan untuk nyerah ke diri. Aduh, Terus ngapa pada nyerah ke diri? Ngapa takut? Takut karena kata korban, kata orang tua emak aku, katanya kalau ditembak mati. Ngapa cak itu? Kau dengar tak berita kawan kau divonisnya? Vonis kawan kau yang lain ada dengar belum? Belum. Tahu tak kalau mereka sudah divonis mati sebelumnya? Belum tahu. Aku menyampaikan almarhum, memang aku salah, perbuatan aku bertanggung jawab. Minta maaf. Robert.